Shalom, selamat pagi. Saat ini hari kenaikan Yesus Kristus. Untuk itu, saya ingin memberitakan tentang kenaikan Yesus Kristus yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita ketahui bahwa Yesus Kristus naik ke sorga untuk menyediakan tempat untuk kita, yaitu sehingga kita saat kita mati, kita mempunyai tempat, dan tempatnya itu sangat luar biasa. Nah, ayat yang pertama, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang mengikuti Yesus meminta kepada Yesus untuk memulihkan bangsa Israel. Mengapa demikian? Di waktu mereka mengikuti Yesus untuk melayani, saat Yesus melayani, mereka sudah menganalisis, mereka sudah melihat keadaan-keadaan yang terjadi di saat itu, bahwa keinginan mereka ini sudah berapa lama sehingga mereka mengatakan hal ini barusan itu. Jawab Yesus, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini orang selalu berkata, "Saya ingin menjadi alat, saya ingin menjadi alat Tuhan." Tapi mengapa demikian? Karunia yang ia miliki, talenta yang ia miliki, ia tidak dapat pergunakan dengan baik, melainkan ia pergunakan dengan keinginannya sendiri. Ia pergunakan dengan kenikmatannya sendiri. Dia nikmati sendiri, bukan melakukan semuanya untuk Tuhan. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin melayani Tuhan, jangan pernah takut, karena ia mengatakan di dalam ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setiap orang yang menjadi saksi buat Kristus, yang dipilih oleh Kristus untuk bersaksi sampai ke ujung bumi, ia memiliki kuasa, dan kuasa itu nyata buat orang-orang yang selalu menyerahkan kehidupan dan diri mereka untuk dipersembahkan dengan seutuhnya. Bukan orang-orang yang hanya hidup
semata-mata menikmati berkat Tuhan tetapi tidak pernah melakukan firman. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan di saat Yesus terangkat, awan menutupi Yesus Kristus. Saya yakin murid-murid yang bersama-sama dengan murid-murid Yesus itu, mereka sedih akan kehilangan Yesus Kristus. Tapi saya yakin mereka berpikir bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus akan terangkat. Sehingga mereka pada akhirnya juga belum dapat bergerak dan hanya melihat-lihat, tercengang dengan ketercengangan mereka, sehingga mereka tidak dapat berusaha berbuat apa-apa. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, seperti yang kita ketahui, dua orang yang tiba-tiba berdiri di dekat mereka ini, apakah teman-teman mengingat yang berada di dalam Matius 17 ayat 4? Murid-murid Yesus mengatakan bahwa biarlah kami membuat 3 kemah, satu buat engkau, satu buat Musa, satu buat Elia. Nah, di saat ini apa yang terjadi dengan dua orang itu? Di saat Yesus terangkat ke sorga, tiba-tiba mereka berada di samping murid-murid Kristus. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nyata mengatakan bahwa apa yang dikatakan dalam Matius 17 ayat 4, murid-muridnya ingin membangun 3 kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Nah, saat ini dua orang yang berpakaian putih itu bisa dinamakan Musa dan Elia. Ayat selanjutnya, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Nah, di saat Yesus terangkat ke sorga, ketidakpercayaan murid-murid Yesus bahwa Yesus akan terangkat, sehingga dua orang yang yang tiba-tiba ada di samping murid-murid Yesus mengatakan bahwa, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Mereka tercengang dengan apa yang terjadi kepada Yesus. Ketidakpercayaan mereka terjadi bahwa Yesus terangkat. Selanjutnya, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita berpergian dengan seorang guru, dengan seorang ayah, ataupun seorang ibu. Dan di saat kita berpergian, pastinya kita memiliki keinginan apa yang kita lihat. Nah, saat ini murid-murid Yesus di saat mengikuti melayani Yesus, mereka selalu berpikir, mengapa demikian? Mengapa demikian? Apa yang dikatakan dalam ayat 6 itu bahwa, maukah engkau memulihkan bangsa Israel, kerajaan bagi Israel? Nah, di saat mereka, murid-murid Yesus mengikuti Yesus, mereka menginginkan sesuatu, yaitu untuk memulihkan kerajaan Israel. Nah, apa jawab Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan menurut Bapa, yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Begitu juga kita saat ini.
Kita tidak perlu menunggu-nunggu waktu. Seharusnya kita harus bersyukur dan berharap waktu Tuhan tepat pada waktunya. Dan sekalipun orang lain mengatakan bahwa COVID-19 berakhir di waktu ini, di bulan ini, di tahun ini, di hari ini, dan mungkin saat itu tidak ada yang benar. Mengapa demikian? Di dalam ayat 7 jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan sudah menetapkan waktunya menurut kuasanya. Kita hanya buang-buang waktu untuk dapat bisa mencari-cari tahu menurut tentang waktu dan masa. Bahkan seringkali Tuhan murka atas kerja kerasnya kita untuk dapat mengetahui waktu dan masa. Sebab Ia yang menentukan waktu dan masa, yang Ia taruh dalam dalam kegiatan manusia. Ia yang membentuk segala manusia. Ia yang mengetahui segala sesuatu. Ia kerjakan itu menurut kuasanya. Kita manusia tidak perlu harus tahu. Nah, di saat Yesus terangkat ke sorga, yang hanya satu sikap manusia yang membuat manusia saat ini tidak dapat berdaya, sehingga firman Tuhan yang mereka bacakan, firman Tuhan yang mereka renungkan, firman Tuhan yang mereka alami tiap hari, mereka tidak dapat bisa lakukan. Mereka hanya dapat bisa merenungkan, mereka hanya dapat bisa membacakan, tetapi tidak dapat bisa melakukan. Nah, mengapa demikian? Di saat dua orang yang tiba-tiba datang, yang berada di samping murid-murid Yesus mengatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berada di sini? Pergilah untuk dapat memberitakan Injil dan firman. Seperti yang dikatakan dalam ayat 11. Dan dia mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, seperti yang kita ketahui, saya ingin membacakan satu ayat kepada teman-teman yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, untuk itu, kita harus berani untuk menjadi saksi Kristus. Sebab apa? Roh Kudus yang diturunkan kepada kita, hingga kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi sampai ujung bumi. Banyak orang mengatakan dalam setiap doa mereka untuk dapat dipakai, tapi kenyataan dalam kehidupan real mereka bahwa setiap berkat-berkat Tuhan mereka menikmati, tetapi mereka tidak dapat bisa menyediakan hidup mereka untuk Tuhan, untuk dipakai menjadi saksi. Mereka hanya dapat menikmati berkat Tuhan. Mereka sudah terhipnotis dengan berkat-berkat Tuhan, tetapi mereka tidak dapat bisa memandang daripada sumber berkat. Nah, saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saat ini hari kenaikan Yesus Kristus. Untuk itu, biarlah kita menyerahkan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita naik kepada Yesus Kristus dan menjadi persembahan yang sejati. Dan biarlah waktu-waktu, hari-hari, tahun-tahun yang akan datang akan menjadi lebih baik untuk kita sekalian. Dan untuk kita
Menjadi orang-orang percaya tidak mudah. Berjalanlah bersama firman Tuhan. Berusahalah untuk dapat bisa membaca dan merenungkannya dan melakukannya. Sebab apa yang kita lakukan, jika bersama-sama dengan Tuhan, jika untuk Yesus Kristus, semuanya tidak akan sia-sia. Melainkan semuanya akan dibalas, akan digantikan dengan usaha yang kita lakukan untuk Dia. Terpujilah Yesus Kristus.